Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa shuhadatihi wa tabi'in muslimin wa ulama wal wali Allah musad syahadu qadr jayyid wa ila wahid al-kayyajina dan rasulullah wa ila wahid wa rasulullah wa kisah wa bidra wa ila wahid jami'ul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa warhamdul mu'afihi wa fadlul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa sadaya kaya rukun marium bina masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah orang sadayana dalam keadaan sehat walafiat tiada anak saudara. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para keturunannya, para tabi'in sholihin, rumah berkah orang sadayana. Orang sadayana biasa digolongkan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan minggu atau hari Kamis yang lalu kita telah dipahami oleh Allah mengenai ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil, Tuhan alamin, semesta alam. Yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang sadayana kudu ngilangkan namanya. Lamun orang geus paham lamun segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berarti orang kudu ngalengitkeun dina jero ate perasaan hayang dipuji oleh sesama makhluk Allah. Di dalam hati orang sadayana kudu geus ente resep deui, kudu dilengitkan perasaan bunga lamun dipuji oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang kudu ngalengitkeun lamun dipuji orang kudu ulah bunga? Karena sejatina yang pantas dipuji eta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dalam hati masih berkobar hayang dideleh jalma, jika dina hati masih berkobar hayang dipuji jalma, dipuji suami, dipuji istri, anak, tetangga, masih hayang diwahkan oleh
makhluknya Allah, berarti orang masih dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta dimaksud dalam keadaan menyekutukan Allah? Karena orang eker make itu namanya ker ngagem memakai pakaiannya Allah. Yang kudunya pakaian pujian eta nyaeta hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saha jalma nu masih resep dipuji ku jalma sejen, eta masih kegolong orang yang belum pandai bersyukur atas nikmat Allah. Contoh, orang teh isuk aya Idul Kurban. Di dalam hati sudah bagus ada niat untuk kurban, tetapi niat untuk mendaftar kurban itu masih terkotori oleh niat karena ingin diuahkan. Diuahkan itu naon? Diwahkan eta dianggap jalma, dipuji, ameh dianggap jadi jalma nu hebat. Yang lain belum bisa korban, dalam hati mengatakan saya bisa korban. Itu termasuk jebakan hawa nafsu. Sehingga ibadah kurban yang tadinya hanya lillah untuk Allah masih tercampuri dengan nafsu, ingin dipuji, ingin diwahkan, ingin dilihat orang. Lamun bisa teh ulah dipanitiakeun. Engke lamun dikepanitiakeun teu kadeuleu ieu aing. Teu kadeuleu ieu aing meus beleh sapi hiji, nu sejen cuman sapi hiji ge dibagi jalma 7, urang sapi hiji ge lamun diserahkeun ku panitia engke teu kadeuleu. Engke teu kadeuleu. Maka nafsu mengatakan, geus daripada dipanitiakeun, diserahkan ke panitia, luwih apik dipencit sorang. Salah deh. Naon sumber bener kemarin? Pencit. Bahasa kacida. Pencit sorangan. Lamun bisa diharap imah sorangan. Ulah nyambat ku batur, engke kudu ngebagi. Beda naon? Urang boga anak buah jenuk, urang boga sedulur jenuk. Ulah sampai iya engke lamun dipanitiakeun mesti dibaginya rata se-RT atau 2 RT atau 4 RT. Nah, engke malah anak buah urang untuk kejatah. Akhirnya urang teu menang pujian dari anak buah. Kalau dipencitna di harapan imah sorangan, ayak jalma liwat, wah hebat. Eta teh Pak Haji bisa korban sapi 7 di harapan imah. Syukur-syukur lamun ayak lewat bari muji. Wah hebat Pak Haji sapi 7 ya.
Nah, dalam mulut mengatakan alhamdulillah, dalam hati mengatakan aing. Eta arane ngibadah yang berbalut hawa nafsu. Ngibadahnya masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibadah kita dilarang untuk menyekutukan Allah? Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari dilarang untuk menyekutukan Allah, bahkan dalam ibadah pun orang dilarang menyekutukan Allah. Orang langsung ayat surat Al-Kahf. Di dalam surat Al-Kahf dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Faman kana maka saha jalma yarju ngarep-ngarep liqa bertemu Rabbihi nyaeta Tuhanna, maka falyamal amalan sholihan, kerjakanlah kebajikan, amal yang soleh, wala yusrik, nih dengerin ya, wala yusrik, dan janganlah mempersekutukan bi ibadatihi, dalam beribadah Rabbihi kepada Tuhannya ahada, dengan sesuatu apapun. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Kenapa Allah mengatakan jangan mempersekutukan dengan apapun? Dengan apapun berarti naon bae teu boleh. Eta Bapak Haji cekeneh mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan tujuan kotoran hati berupa masih ingin mengharapkan pujian dari orang. Itu namanya menyekutukan Allah dalam ketika beribadah. Di dalam beribadah, Pak Haji geus akhirna mulai sadar. Tahun sukan deui geus tetap korban, tetapi geus teu hayang perasaan dipuji atau diwahkan oleh orang lain. Tetapi Pak Haji masih aya gretek ya. Orang teh korban karena masih mengharapkan imbalan dari Allah, yaitu berupa ngarep-ngarep pahala dan surga. Ingat, yang namanya ibadah itu masalah dapat pahala atau surga itu urusannya Gusti Allah. Ulah sampai dijadikan pangarep-ngarep, dijadikan tujuan utama. Lamun aya informasi arane jamaah di masjid eta menang 27 rakaat, 27 derajat. Eta artina itu bakal menang sakitu teh ulah jadi tujuan utama.
tetap tujuan utama orang teh sholat berjamaah karena hayang bombongna Gusti Allah. Ingat, kalau tidak boleh wala yusrik bingibadatihi rabbiyahada, artinya tidak boleh menyekutukan apapun dalam ibadah, berarti ibadah kita tujuannya hanya lillah, hanya untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena tercampuri oleh yang lain selain Allah, termasuk pahala, termasuk surga, termasuk ingin dipuji orang, termasuk ingin dianggap soleh, termasuk ingin dianggap alim, termasuk ingin dianggap menjadi orang yang baik di mata manusia. Paham ya Bu? Pak Haji tadi akhirnya tahun selanjutnya geus teu hayang dipuji jalma, tetapi masih ngarep-ngarep pahala dan surga. Akhirnya tujuan untuk berkorbannya masih karena hayang di menang imbalan ti Allah. Ibarat orang teh gawe masih ngarep-ngarep upah atau uang. Artinya itu masih dianggap ngembret ku Gusti Allah. Itu kalau dalam kacamata hakikat makrifat Allah, bukan syariat ya. Itu masih dianggap menyekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu berupa pahala dan surga. Guys, akhirnya tahun arepna deui Pak Haji teh geus henteu hayang dipuji jalma, geus henteu nya. Geus henteu ngarep-ngarep pahala atau surga, eta teh urusane Gusti Allah. Tetapi eta teh masih dicela kene ku Allah teh. Eta geus alus tetapi masih dicela oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena korban di tahun selanjutnya Pak Haji masih muncul. Aing nu bisa korban. Masih belum sadar hati kalau eta teh bisa korban, beda karena dikorbankan Gusti Allah. Akhirnya masih munculnya ujub, munculnya riya, munculnya sombong, meskipun geus hayang didelek orang, tetapi di hatekna masih ngerasa aing bisa dibanding nu sejen. Eta teh masih hawa nafsu, masih memusyrikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti nggih Bu? Yang pertama tadi masih hayang dipuji orang lain, masih ingin diwahkan, masih ingin lamun bisa teh korban teh di hadapan imah, ame bisa kadele jalma, ame bisa jadi omongan sedesa. Kira-kira bangga teu nafsu? Lamun korban di hadapan imah jadi omongan sedesa, beda korban nih sapi pitulas, kira-kira bangga teu? Ya, itu masih nafsu. Kembali, eta teh maksudna ulah dikepanitiakeun. Dalam hati teh masih aya gondeli. Ya. Beda naon? Engke lamun dikepanitiakeun teu kadele, ya. Teu kadele ku jalma teh. Ya. Beda lamun teu dikepanitiakeun, dipencet sorangan di hadapan henteu nyalahkeun teu. Urang teh henteu nyalahkeun lamun aya jalma nu korban di hadapan imah. Eta ge geus alus daripada sing henteu korban. Iya. Niatnya baik. Niatnya tetap baik, ya, tetap dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente nyalahkan iya ulah salah pahamnya. Ya. Orang teh cuman jelaskan babakan hati, jangan sampai tertipu oleh hawa nafsu. Korban yang masih karena ingin dipuji orang itu jauh lebih mulia di mata Allah daripada mampu tetapi tidak mengeluarkan korban. Betul enggak?
berarti termasuk pang para anak eta. Jalma mampu tetapi tidak hayang berkorban. Daripada yang mampu tetapi masih hayang dipu, eta geus alus berarti geus aya takwa manut Gusti Allah, cuman masih terkoto. Paham nggih? Paham ya Mas Arya ya? Ya, gitu. Selanjutnya tak ulangi, sing sanggup korban etak berarti pangteohna. Ya, berarti belum menang hidayah di Gusti Allah. Orang doakan semoga tahun harap tergerak hatinya gretek. Semoga tahun depan saya bisa korban bagi yang mampu. Terus sudah korban masih ingin dipuji, eta geus alus daripada yang mampu tapi belum mau korban. Geus ente dengan yang dipuji tetapi masih ingin mengharap pahala. Eta teh geus alus tetapi masih dicela Gusti Allah. Naik deui tingkatanna, geus teu hayang dipuji, teu hayang dicela, teu hayang surga neraka, ya. Tetapi masih muncul keakuan dalam hati gretek, membanggakan diri, mengaku-ngaku bahwa itu yang korban adalah dirinya, kekuatan dari dirinya, rezeki dari dirinya, kemampuan, kehebatan dari dirinya, sehingga masih muaranya kesombong. Lembut etak lembut kacida, lembut kacida iya, ya. Kesombongan yang seperti ini teh lembut kacida, jalma saja ente nyaho, ya. Ente nyaho. Bahkan sekelas ustadz ulama, ya. Termasuk yang ngomong, eta ente nyaho ku jalma teh, lamun sukan, lamun pas korban, eta dalam hati masih muncul kesombong, eta lembut kacida. Ente kadele ku jalma teh, ente kadele. Padahal itu musyrik yang lebih besar daripada hayang dipuji orang. Yang terbesar itu malah yang ini nih, yang sombong. Yang sombong dalam hati muncul aing bisa. Yang dalam hati muncul aing pang bisa nak daripada nu sejen. Justru etak musik pang gedekna deui nu ngalahkeun. Ya. Daripada jalma nyupang, daripada jalma hayang dipuji, luweh gede kesombongan, musyrikan dalam bentuk kesombongan. Gus, akhirnya sukana deui geus sadar Pak Haji ieu, dalam hati mulai sadar. Oh, berarti orang teh korban pedah sejatina yang korbannya eta cuman Gusti Allah. Berarti Gusti Allah korban untuk Gusti. Paham maksudnya? Gusti Allah korban untuk Gusti Allah. Karena apa? Sing memerankan sang dalang, ya. Sang dalangnya eta cuma hijinya itu Allah. Contoh ayat wayang. Wayang eta, di dalam wayang eta ceritana si Arjuna bawa embek siji dikorbankan. Eta kira-kira yang korban si Arjuna apa dalangna nu ngomong? Nu gerakkeun saha? Arjuna teh cuman diam sebenarnya teh, ya. Cuman karena diberi kekuatan oleh dalang, digerakkan oleh dalang, sehingga bisa si Arjuna bisa korban itu karena sejatinya dalang itu sendiri. Ya. Termasuk batuk belum sembuh itu juga dari Allah. Udah sembuh belum? Sedikit. Makan sahang ya. Oke, coba. Batuknya tuh batuk kering. Batuk kering tapi ada seetik, jadi wesek kacindak bijilkannya ini. Naon ya? Lamun dahannya jenduk kan enak kemarinnya ya. Tapi ya seetik dahana di diet teh. Jadi bijilan saya kacindak. Hah? Merica. Ya, coba oke. Semoga nggak salah ini merica, ini naon. Bisa itu salah.
Nggak paham ya Bu? Itu namanya tingkatan dalam beribadah. Itu semua ayat prosesnya Bu, nggak bisa ujuk-ujuk. Ya. Pelan. Paham ya? Untuk benar-benar bersih dari wala yusrik ibadati, menyekutukan Allah dalam beribadah, itu ayat tahapan. Awal-awal korban karena masih ingin ikut-ikut, itu geus alus. Engke tahun ngarep deui ditingkatkan meskipun masih hayang dibu. Geus alus. Tahun ngarep deui ditingkatkan meskipun masih ngarep-ngarep paha. Cek Pak Kiai engke lamun di akhirat eta teh sapi bakal jadi tumpakan dina akhir melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebenarnya yang dimaksud hewan itu korban menjadi tumpahan ketika di jembatan Shiratal Mustaqim, manakala hati bisa menundukkan hawa hewan. Kenapa sih kita disuruh untuk berkorban? Sebenarnya kita itu disuruh oleh Allah hakikatnya untuk tidak mencintai, pertama harta, kedua hawa nafsu berupa hewaniyah. Maka dengan disembelihnya hewan korban, maka tersembelih oge eta hawa nafsu, sehingga lain hawa nafsu nunumpakan orang, tetapi orang nunumpakan hawa. Itu yang dimaksud hewan korban menjadi tumpakan ketika Shiratal Mustaqim. Sejatinya Shiratal Mustaqim teh gesti ayena. Salah deh ngomong. Ayeuna mah. Guys, ayeuna mah beuki pahamnya Bu ya. Jangan sampai orang teh termasuk orang yang rugi dalam beribadah. Kenapa rugi? Ngesmijil duit 17 juta tetapi belum diterima amal ibadahnya oleh Allah. Karena apa? Hawa nafsu orang masih numpakan orang. Lain orang menumpakan hawa. Kalau orang numpakan hawa nafsu teh eta tadi ulah yang dipuji, eta dilengitkeun. Ulah hayang karena pahala surga eta dilengitkeun. Ulah hayang ngaku-ngaku eta teh pedah aing nu pambisana kesombongan takabur eta juga dilengitkeun. Terakhir menetapkan eta teh sejatina nu korban teh aslina nu ngorbankeun eta cuman Gusti Allah. Jan lamun Allah teu nien orang bisa korban bisa teu moal bisa. Eta kenapa Allah wajib alhamdulillah dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia. Ya. Segala pujiannya bagi Allah Tuhan semesta alam, karena Allah lah sejatinya sang dalang utama yang menggerakkan, yang berperan, yang berafal, semua sejatinya cuman Allah Subhanahu. Ayat 4 pujian. Ayat 4 pujian. Nu pertama arane khotim ala khotim. Pujian dari makhluk kepada makhluk. Khotim ala khotim. Makhluk memuji makhluk. Contoh, seorang suami memuji istri. Akhirnya istrina bunga, istrina ujub, memuncul suatu perasaan lupa bahwa yang pantas dipuji adalah Allah. Itu namanya makhluk memuji makhluk atau khotim ala khotim. Pujian yang kedua adalah khotim ala kudus. Pujian seorang hambanya kepada Allah. Ya. Orang teh menang rezeki mengucapkan alhamdulillah. Itu pujian kepada Allah. Seorang hamba memuji Allah. Khotim ala kudus. Yang ketiga, kudus ala khotim. Pujian dari Allah untuk makhluknya. Ya. Allah muji makhluknya. Dalam bentuk apa? Rahmat. Dalam bentuk apa?
dalam bentuk ketakwaan. Eta jalma teh sama Allah diberikan kemudahan dalam beriman takwa kepada Allah, itu dalam bentuk pujian dari Qudus ala Qadim. Allah memuji makhluk. Ya. Yang terakhir Qudus ala Qudus. Allah memuji Allah. Artinya gimana? Artinya contoh, dalam hati ini sudah nggak ada lagi yang pantas dipuji. Hati sadar sejatinya kita memuji ini sejatinya yaitu Allah memuji dirinya sendiri. Ya, Allah memuji dirinya sendiri. Yes. Itu nggak paham ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya. Alhamdulillah. Eta teh harua bae bisa diaplikasikan dalam sholat, dalam sedekah, sama tingkatanna gitu ya, tingkatanna gitu. Eta kabeh teh bertahap ya, bertahap. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya. Sehingga kalau Allah itu Tuhan semesta alam, berarti yang memiliki sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, yaitu Allah Ar-Rahman. Nges inget bedana Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman naon? Ar-Rahman naon? Pengasih. Asal jeplak. Ar-Rahman naon? Pengasih. Kudu diinget-inget ya. Ar-Rahman naon? Pengasih. Ar-Rahim naon? Penyayang. Lamun Ar-Rahman itu pengasih, berarti sajalma wae makhlukna Allah sikap naon bae, sing hideng, sing putih, sing negro, sing Cina, sing Indonesia, sing Arab, sing mancung, sing pesek, sing salat, sing ora salat, sing Islam, sing ora Islam, tetep diberek Gusti Allah. Eta namanya Ar-Rahman, artinya pengasih. Ya. Termasuk jalma nyupang ge sama Allah dikabulkan, tetap diber. Eta dalam bentuk Ar-Rahmannya Allah, paha pengasih. Ya. Termasuk jenengan kalau minta pahala di dunia, ya, Allah mengatakan jika ingin mendapatkan pahala di dunia maka aku berikan. Jika ingin pahala di akhirat maka aku berikan. Ya. Pahala di dunia itu apa? Contoh, jika jenengan sholawatnya masih ingin karena sugih, itu artinya pengen ngarep-ngarep pahala di dunia. Akhiratnya kok. Tapi janji Allah, siapa yang ingin pahala di akhirat, dunia mengikuti. Nah, pilih yang mana? Pilih akhirat dunia mengikuti, apa dunia akhirat tidak mengikuti? Dua-duanya. Hah? Nah, dua-duanya berarti pilih akhirat, dunia pasti mengikuti. Itu pilihannya. Berarti lamun sholawat teh ulah hayang diarep-arep diunduh ayeuna. Diunduh itu ya, dipanen ya. Pahalana urah hayang dipanen ayeuna. Ya. Sukan we lamun di akhirat. Artinya apa? Sholawatnya cuman lillah, hanya untuk Allah. Jangan mengharapkan apapun dulur, betul. Saya tidak menyalahkan, cuman jenengan termasuk golongan orang yang rugi. Ya, karena apa? Karena harus dipanen di dunia. Sholawatnya pengen dagangannya laris, dikabulkan oleh Allah, betul. Ya. Baca Al-Mulk biar jadi kepala desa, betul, jadi kepala desa. Orang ngapusi. Ya. Al-Mulk tiap malam di ayeuna. Sukan jadi kepala desa, betul, dikabulkan. Tetapi akhiratnya kok membaca qul huwallah, al-falaq, an-nas, puasa mutih, puasa ngebleng, puasa Senin Kamis, puasa Daud, niatnya masih karena ingin sakti, tetap diberek karena Allah Maha Rahman. Ya. Saha hayang sakti ngacung. Hayang bisa merubuhkan pohon pisang. Yes. Di dia pohon itu rubuh. Beda ayah ah. Amin.
Nah, geus eta teh geus teu zaman ya. Sing enggeus ya enggeus, ayeuna mulai sadar beuki paham eta teh eueuh gunanya. Justru makin menyesatkan, menjerumuskan ke dalam jurang yang paling dalam. Coba buktikan lah untuk percaya. Ya. Buktikan. Yang amalanna berupa amalan putih maupun amalan hitam sekalipun, eta eueuh manfaatna meskipun kadeleuna hebat. Meskipun kadeleuna hebat. Karena apa? Tujuannya bukan atas dasar ridho Gusti Allah. Tenan Bu, jenengan sholat tahajud hayang sakti, jenengan puasa hayang sakti, jenengan wiridan ngewiridkeun, cek Sunda teh diwiridkeun ya. Naon? Siga pernah ngadenge urang teh, eta lamun diwiridkeun gitu ya. Eta jadi semakin hebat gitu ya. Karena apa? Allah Maha Roh, wiridan hayang sakti, Allah mendatangkan jin untuk membantu kesaktiannya. Sehingga apa? Kita menjadi bersekutu dengan jin. Berarti dalam keadaan masih memusyrikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, ayeuna teh geus hideng-hideng eta teh dilepas. Lamun hayang slamet, tuturkeun Kanjeng Rasulullah. Tuturkeun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing putih-putih pun kalau niatnya masih karena duniawi, eta tinggalkeun. Ya. Niatnya hanya karena Allah. Ya. Sing putih we salah, angat sing hideng. Hideng teh naon? Ya hideng. Hitam. Ya hitam. Geus lah. Anjeunna geus pada nyaho, naon nu dimaksud hideng-hideng teh? Nyaho. Ilmu putih pun nek saya tidak pakai ya. Kalau masih karena ingin urusan dunia. Lamun urang teh hayang geus jadi sakti ayeuna teh, geus jadi tukang nambaan jalma. Henteu salah henteu ya. Punten ulah salah paham ya. Lamun urang ngamalkeun sholawat hayang bisa nambah jalma, pang bisana urang jadi bisa nyembuhan jalma ieu bisa. Ya. Bisa. Kalau niatnya untuk nolong ya masih mending, etang tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau niatnya untuk gagah-gagahan, nah eta baru menjadi masalah. Kalau orang teh hayang benghar, pang bisa na sok amalkeun we nu putih-putih. Ya. Naon bae yang sholawat, yang naon yang puasa, niatnya karena pengen sugih, saya jamin Allah pasti mengijabah. Tetapi saya tidak jamin nek donyone hebat atau sugih, tetapi akhiratnya jadi miskin. Lamun teu percaya buktikeun. Lamun teu percaya buktikeun. Cara buktikeunna gampang. Ayeuna gitu, engke lamun geus paeh di akhirat nelpon urang. Heuh Mas Vicky, bener kan Cida aing di sini melarat, bogana ya HP butut. Iki kesyukur bisa ngabaran Mas Vicky gitu ya. Iya ke boga HP butut unggul geus syukur bisa ngabaran Mas Vicky. Betul barton diomongkeun teh. Urang teh hanjakal ka Cida. Ya itu. Urang teh bisa panen karena sifat rahmannya Allah. Urang teh bisa jualannya laris karena sifat rahmannya Allah. Orang bisa masak enak karena rahmannya Allah. Bumi berputar, hujan turun, badai menggelegar, itu pun juga karena rahman rahimnya Allah. Orang barito geus pesen, Bu, urang teh geus pesennya diingatkeun deui ayeuna teh. Lamun manakala aya hujan deres, petir menggelegar, gempa bumi, banjir,
angin ribut ulah cicing. Ya. Sing selalu berdoa Gusti Allah. Hujan deres nih, hujan deres. Ulah malah cicing enak-enakan. Tetapi segera merapat kepada Allah, berdoa terus. Biar apa? Semakin banyak yang mendoakan wilayahnya, Allah memberikan Rahman Rahimnya sehingga tidak ada bala, tidak ada malapetaka. Sanggup nggih, Bu? Menjadi pengendalinya alam desa bener sanggup? Syaratnya siji. Nek pas udan gede berdoa. Ulah pokoknya ya, orang pesen iya. Masalah apa? Semakin banyak yang mendoakan, semakin diberikan keamanan oleh Allah diajabah. Angin ribut, segera istighfar, sholawat, tahlil, minta kepada Allah diberikan. Ya Allah, Engkaulah pemilik angin yang menggerakkan angin, maka redakanlah dan sebagainya. Jung pakai bahasa naon we, Allah tehnya ho, Allah tehmu mudah. Ayah kejadian naon we nya, segera minta kepada Allah, ulah cicing. Kira-kira membuat hati kita sedikit takut, segera memohon kepada Allah. Itu sebagai apa? Pengendali. Karena apa? Enggak semua orang diberi itu, Bu. Hujan deres, biasa we gitunya. Malah pindah tibrak. Isuk-isukna banjir, kakara protes Gusti Allah. Cek Allah teh kunaon maneh ker hujan deres untuk minta ku aing. Cek Allah teh gitu. Ayeuna bangun-bangun hudang banjir protes ku aing. Eta malah ngarahkeun aing. Cek Allah teh gitu. Beda naon keur hujan deres untuk minta Gusti Allah. Sebenarnya Allah itu sebenarnya ya, kayak tak teliti, itu selalu ngasih tanda. Selain ngasih tanda, ngasih kesempatan heula. Mesti itu sebelum datangnya musibah. Itu mesti, nek tak teliti itu gitu. Sehingga Allah itu dalam ayatnya tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum suatu kaum itu merubah nasib. Tidak akan terjadi banjir kalau malamnya kita berdoa. Masih merek kesempatan. Maka sebelum habisnya kesempatan, orang teh manfaatkan agar qadha tidak menjadi qadar. Karena sejatinya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Naon tadi Ar-Rahman artinya geus podo. Ar-Rahman naon? Pangasih itu Sundanya naon? Merean. Iya bener. Merean. Naon? Bisi indeng penyahok pengasih teh naon ya Saudara? Jung terjemahkan jung. Merean deh. Oh. Jadi jalma teh merean itu. Allah teh untuk beda-bedakeun. Merek teh untuk make syarat. Naon wae tetep diperek Gusti Allah. Sing khususnya eta Ar-Rahim artinya naon? Malah pengasih. Pusing deh. Masa balik dari ke pengasih? Gak sampai-sampai jelasin pengasih suruh balik dari ke pengasih. Sih karena makanya sering-sering nyayang gitu, biar inget penyayang gitu loh maksudnya. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Mas ya Allah. Ar-Rahman artinya lah kok penyayang? Ar-Rahman Allahu Akbar. Aduh. Ar-Rahman naon Ar-Rahman? Penyayang. Nah, pinter. Ya Allah. Yes, guys. Berarti Ar-Rahim artinya penyayang. Berarti kalau penyayang eta khusus untuk kabeh disayang Gusti. Contoh, jenuk lelaki di dunia, tetapi yang kusayang hanya Pak salaki.
Eta artinya sayang, lamun sayang teh berarti khusus untuk kabeh sayang, paham nggih? Berarti Gusti Allah ku kalau penyayang pun gitu, sing disayang cuman hiji, hamba Allah. Artinya apa hamba Allah? Hamba, seorang hamba yang tidak lagi menghambakan selain Allah. Kalau masih hamba harta, hamba uang, hamba sawah, hamba tanah, berarti belum disayang Gusti. Apa yang akan diberikan oleh Allah bagi hambanya yang disayang, yaitu jannah, ya, Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, ya, yang paling luas, yang tingkatannya terhebat. Itulah yang diberikan Allah, ya, di dalam dunia maupun di akhir. Di dunia berupa ketenangan hati, berupa ketentraman jiwa, berupa kehilangan dari rasa takut dan sedih. Geus eueuh dina hatena, itu tanda lamun jalma disayang Allah Subhanahu wa taala. Tanda jalma yang disayang Allah. Yang kedua adalah ketika bersalah semakin cepat diingatkan Gusti. Itu tanda yang kedua. Kalau seorang itu disayang Allah, salah seetik langsung diingat, marah seetik langsung diganjar sakit. Itulah malah sedih. Kurang teh salah seetik ieu ge mesti beres sakit. Allah. Eta artinya untuk paham. Bahkan padahal sejatinya Allah keur ngaku, keur diaku ku Allah teh, urang teh keur diaku ku Gusti Allah sebagai kekasihnya. Salah saeutik segera diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga hamba yang disayang oleh Allah adalah dimudahkan oleh Allah dalam urusan ibadah kepada Allah. Dalam urusan hatinya selalu berzikir kepada Allah, itu hati yang disayang oleh Allah. Kira-kira jalma nu siga kieu jenuk apa saeutik? Kabeh diberes siga kieu apa henteu? Henteu. Jalma nu salah saeutik segera diingatkan jenuk apa henteu? Henteu. Eta hanya khusus bagi kekasih Allah yang disayang. Nah, nek panjenengan hayang menang rahmana atau rahimnya Allah, dijawab dua-dua. Yang menang rahmannya ya diberek ku Allah. Dalam keadaan orang teh masih berdosa, masih berlumuran dosa, Allah tetap merek nafas. Coba lamun Allah teh aya hukum kieu. Saha manusia yang melakukan satu dosa pun langsung kuhentikan nafasnya 1 detik. 5 detik wes. Kira-kira hese ente jadi jalma. Ayeuna orang kada gibah. Tutup Allah langsung dihentikan nafasnya 5 detik. Gitu. Kira-kira hese ente jadi jalma. Allah teh gitu, tetap disayang ku Allah teh, meskipun gibah cung, tetap diberek nafas. Ya. Berarti itu rahmannya Gusti Allah. Coba Bu ingat umatnya Nabi terdahulu, ingat zamannya Nabi Nuh, ingat salah saeutik diajak beriman, siga kieu diajak iman Allah ayo. Sing bertauhid kepada Allah, ulah nyembah selain Gusti Allah. Bahkan istrinya Nabi Nuh, bahkan anaknya, bahkan umatnya tidak ada yang mau kecuali satu kalau enggak satu dua, lupa saya. Apa sama Allah? Langsung disegerakan azabnya, langsung dikirim banjir bandang. Zamannya Nabi Lut langsung ditimpakan apa? Gempa ya, yang hebat dahsyat ya. Ingat kan dengar cerita kayak gitu ya?
Umatnya Nabi ini langsung ditimpakan petir yang melegegar, ya, membunuh semua orang. Langsung ditimpakan azab segera. Tetapi khusus bagi umatnya Nabi Muhammad, azabnya untuk langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu. Lamun Allah menyegerakan, ayo beriman orang Simbar, ya, sing jadi jalma menyembah Allah unggul, ulah belak-belok. Ayak nu ngomong egah teuing, ya. Egah teuing. Naon eta Allah. Dunia surga teh ieu, sing penting makan sebeh, beteng sebeh, duit jenuk, pare boga eta arane swaregna, artina swaregna. Eta surga teh. Ya. Buat apa nyembah Allah nun teu kadeuleu? Ya. Nauzubillah ini. Geus nu jelas we nu merek kekuatan teh ieu. Jelas ieu merek aing kekuatan, aing teh jadi kebal. Ya. Jelas ieu nu merek kekayaan, jelas ngadeuleu mata kepala ujug-ujug aya duit sekali. Eta Tuhan aing teh. Lamun Allah tidak sayang kepada Rasulullah dengan syafaatnya, geus diazab bereng. Ya, sehingga umatnya nabi-nabi terdahulu. Tetapi Allah teh khusus umatnya Rasulullah ini loh, nabi akhir zaman teh azab teh disegerakan teu. Ya. Saking ku Rahman Rahimnya Gusti Allah. Ya. Lamun umat terdahulu teh Nabi menyampaikan, semisal ya, jika dia menyampaikan katakanlah, terus umatnya membantah, langsung diazab breng, dipaehkeun, diganti umat yang baru, gitu. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Kita harus sadar dalam setiap gerakan kita mengandung Rahman Rahimnya Gusti Allah. Dalam setiap nafas kita mengandung kasih sayangnya Allah. Dalam setiap gerakan kita, dalam setiap tubuh kita mengandung Rahman Rahimnya Allah. Sehingga apa? Tidak ada alasan untuk kita kufur terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan, yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Insya Allah pertemuan yang akan datang masuk maliki yaumiddin. Semakin gamblang Bu. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini hanya suatu kewajiban. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur memaksa untuk meyakini, tidak ada unsur untuk menyalahkan yang lain, tidak. Tetapi kami tugasnya hanya menyampaikan dinul haq, hak ajaran yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhir. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.